Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat teman-teman semuanya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah mengklik video saya. Saya Rahayu Fajri akan menceritakan sebuah kisah misteri untuk teman-teman semuanya. Buat teman-teman yang penasaran dengan kisah apa yang akan saya ceritakan pada malam hari ini, tonton video saya sampai selesai. Pada malam hari ini kembali saya akan menceritakan sebuah kisah yang saya dapat dari salah satu teman subscriber saya. Di sini kita sebut saja namanya Yusuf. Kisah ini terjadi pada tahun 2000-an dan terjadi di ibu kota Jakarta. Yusuf ini bisa dibilang adalah anak yang beruntung. Karena sedari kecil Yusuf ini tidak pernah merasa kekurangan dari segi apapun, dari segi ekonomi maupun yang lainnya. Dikarenakan Yusuf ini terlahir dari keluarga yang mapan. Orang tua Yusuf ini bekerja sebagai pengusaha di bidang properti. Jadi memang sebelum Yusuf ini lahir, kedua orang tuanya ini sudah sangat mapan. Pada saat Yusuf dilahirkan, jadi perekonomian kedua orang tuanya ini memang sudah sangat baik. Bisa dibilang memang sudah sangat mapan sekali. Jadi Yusuf kecil ini merasa sangat bahagia karena apapun yang ia mau selalu dituruti oleh kedua orang tuanya. Menginjak usia 30 tahun ya. Jadi Yusuf ini merasa minder ya, bisa dibilang seperti itu. Walaupun beliau ini memiliki uang banyak, terlahir dari orang tua yang sangat mapan, tetapi beliau memiliki rasa percaya diri yang sangat kurang. Karena Yusuf merasa dirinya ini kurang menarik. Yusuf juga merasa dirinya ini sulit untuk bersosialisasi. Karena sedari kecil Yusuf ini memang sangat dijaga oleh kedua orang tuanya. Jadi Yusuf ini seusia 10 tahun ya, 10 tahun ke bawah, memang sangat jarang sekali bermain dengan teman-teman seusianya sampai beliau besar. Pada saat beliau dewasa, Yusuf ini merasa dirinya ini agak sulit bersosialisasi dengan teman sebayanya. Dan sampai umur 30 tahun Yusuf ini masih belum memiliki pasangan. Jangankan pasangan, teman saja Yusuf ini sangat sedikit. Ya bisa dibilang nggak ada ya mungkin ya pada saat itu. Karena memang beliau ini sangat sulit untuk menerima orang baru untuk menjadi teman dekatnya. Ya bisa dibilang karena memang sudah dari kecil agak sulit bersosialisasi, jadi kepribadiannya ini sangat tertutup. Pada saat di usianya yang sudah mapan, tuntutan dari orang tuanya yang membuat dirinya ini seperti agak tertekan gitu ya, kepikiran dan sedikit merasa ada beban. Karena orang tuanya menginginkan Yusuf ini memiliki pasangan dan semoga segera cepat menikah. Dari situ Yusuf ini sudah mulai membuka hatinya ya, sudah mulai mencari pasangan karena tuntutan dari kedua orang tuanya yang menginginkan Yusuf ini untuk segera memiliki pasangan dan segera menikah. Kendala-kendala sudah mulai dirasakan oleh Yusuf ini sebelum menyatakan cinta kepada perempuan yang ia sukai. Jadi jangankan untuk diterima cintanya. Pada saat Yusuf ini mulai mendekati salah satu perempuan saja, Yusuf ini selalu dihindari oleh perempuan tersebut. Yusuf ini sebenarnya sudah mulai mengetahui ya kenapa setiap kali ia mendekati perempuan tersebut selalu menghindar dari Yusuf. Karena Yusuf ini memang penampilannya sangat kurang menarik teman-teman. Walaupun uang yang dimilikinya itu banyak, tetapi hal tersebut tidak bisa menarik perhatian perempuan-perempuan yang ingin ia dekati. Jadi setiap kali Yusuf ini berusaha untuk mendekati perempuan, bukan mendapatkan cintanya,
Tetapi Yusuf ini seringkali diolok-olok oleh perempuan tersebut. Yusuf sering dibilang kalau penampilannya kurang menarik. Bahkan kata-kata yang sangat membekas di hati Yusuf adalah salah satu perempuan yang ia sukai mengatakan bahwa Yusuf itu sangat jelek, gak sadar diri ingin mendekati dia. Jadi dari situ Yusuf ini sudah merasa seperti putus asa gitu ya. Karena masih teringat dengan perkataan kedua orang tuanya, walaupun hatinya ini sakit, walaupun kata-kata perempuan tersebut masih membekas di dalam hatinya, Yusuf ini pantang menyerah. Jadi Yusuf masih sangat bersemangat untuk mencari pasangan hidupnya. Segala cara sudah ditempuh oleh Yusuf untuk mendapatkan perempuan impiannya. Bahkan ya, hal konyol yang pernah dilakukan oleh Yusuf adalah mendekati perempuan-perempuan malam. Bukan cinta yang ia dapatkan, melainkan perempuan tersebut hanya memanfaatkan uang Yusuf saja. Nah, dari situ Yusuf ini sudah mulai merasa agak trauma ya untuk mendekati perempuan karena sudah nggak percaya lagi. Yusuf menilai semua perempuan seperti itu. Padahal sih enggak ya, karena Yusuf ini belum mendapatkan cinta sejatinya saja, makanya beliau beranggapan seperti itu. Di tengah kegalauan Yusuf ini karena orang tuanya masih mendesak, mengingat umurnya yang sudah menginjak 30 tahun lebih ya. Ya, usia yang sangat matang sih untuk menikah dan mendapatkan pasangan hidupnya. Ditambah lagi Yusuf ini adalah anak satu-satunya dari kedua orang tuanya tersebut. Jadi orang tuanya ini sangat menginginkan menantu dan berharap untuk mendapatkan cucu pertamanya. Jadi setiap hari Yusuf ini selalu ditanyakan, kapan kamu menikah, kapan kamu memiliki pasangan. Padahal di hati kecil Yusuf ini sudah tidak percaya ya dengan perempuan, karena memang sebelumnya Yusuf bertemu dengan perempuan yang salah. Nah, pada saat di tengah kegalauannya, pada suatu hari Yusuf ini sedang membaca koran di ruang tengah. Jadi pada pagi hari waktu itu ya, sambil Yusuf ini sarapan di ruang tengah sambil nonton TV, Yusuf melihat di dalam koran tersebut ada sebuah iklan yang mengatakan bahwa apabila ingin mendapatkan perempuan, jadi intinya di dalam iklan tersebut ada satu dukun yang memasarkan ilmu peletnya. Jadi seperti itulah gitu ya teman-teman. Dan pada saat itu Yusuf ini membaca iklan tersebut. Dalam hati kecil Yusuf berkata, boleh juga nih dicoba. Kalau misalnya gue pakai ilmu pelet, pastikan setiap wanita yang lihat gue tuh tertarik. Nah, boleh nih dicoba. Dan ternyata Yusuf ini tertarik, tergiur untuk mendatangi dukun pelet yang ia lihat di dalam iklan koran tersebut. Pada hari itu juga Yusuf ini langsung mendatangi alamat rumah dukun yang ia lihat di dalam koran tersebut. Setelah Yusuf menemui dukun tersebut, dukun yang ia temui itu langsung meminta bayaran yang sangat besar. Karena Yusuf ini belum mengerti ya, dan anaknya juga sangat lugu, sangat polos. Jadi dia mengikuti saja apa yang dikatakan oleh dukun tersebut. Yusuf pun membayar dengan jumlah yang sangat besar. Dan dukun itu mengatakan, besok kamu datang lagi ke sini dan saya akan memberikan ilmu pelet tersebut. Supaya perempuan yang melihat kamu itu langsung jatuh cinta. Nah, jadi Yusuf ini pulang dengan harapan yang sangat besar, harapan baru ya, dan sangat bersemangat. Jadi setelah keesokan harinya, setelah Yusuf ini mendatangi rumah dukun itu kembali, ternyata dukun tersebut sudah tidak ada di tempat itu. Jadi Yusuf ini ditipu oleh dukun pelet tersebut. Mengetahui bahwa dirinya ditipu, Yusuf ini kembali drop. Yusuf lagi-lagi mengalami kesialan. Jadi pada saat itu Yusuf ini merasa dirinya, ya udahlah kayaknya memang gue tuh gak bisa deh
buat ngedekatin perempuan atau mendapati pasangan. Nah, disitulah ya Yusuf ini yang tadinya ada harapan baru, kemudian dia ditipu oleh dukun pelet tersebut. Yusuf ini kembali tidak mempercayai bahwa dirinya ini bisa memiliki pasangan. Singkat cerita, pada suatu hari Yusuf ini bertemu dengan kawan lamanya. Kawannya Yusuf ini memang bisa dihitung pakai jari teman-teman, karena memang beliau ini nggak bisa ya banyak temen karena sulit bersosialisasi. Jadi kalau misal ada temen yang benar-benar tidak mengenal Yusuf, mungkin temannya tersebut nggak akan bisa betah lama temenan sama Yusuf. Nah, jadi ada salah satu temannya Yusuf ini memang dari beliau SD ini sudah dekat gitu ya, sampai Yusuf ini beranjak di usia 30 tahun masih berkomunikasi. Pada hari itu Yusuf kembali bertemu dengan kawan lamanya tersebut. Di situ Yusuf menceritakan kesialan-kesialan yang ia hadapi ke temannya tersebut. Dari kesulitannya untuk mendekati perempuan, ditipu oleh dukun pelet, lalu ditipu oleh perempuan pekerja malam. Kawannya tersebut hanya mendengarkan ya cerita dari Yusuf ini, dan memang Yusuf ini sangat-sangat mudah ditipu oleh orang lain karena memang Yusuf ini sangat lugu teman-teman. Jadi sangat polos, jadi apapun yang orang katakan ya dan menurut Yusuf itu baik, dia langsung mengikuti kata orang tersebut. Karena kasihan dengan Yusuf, jadi temannya Yusuf ini memberi saran lah kepada Yusuf untuk menemui bapak-bapak tua yang tinggal di bawah kaki gunung di daerah Jawa Barat. Pada saat itu Yusuf ini sangat penasaran dan sangat antusias sekali. Jadi Yusuf langsung bertanya sama temannya itu secara detail ya. Jadi bapak itu bisa membantu aku apa aja? Dan temannya itu menjawab, pokoknya kamu datang aja ke sana. Bapak tua tersebut bisa membantu kamu untuk mendapatkan perempuan-perempuan yang kamu sukai dengan cara pesugihan ranjang. Nah, karena temannya ini ya masih belum pasti dengan berita tersebut, dikarenakan temannya Yusuf ini juga belum pernah melakukan ritual pesugihan tersebut dan memang belum pernah bertemu dengan bapak tua itu. Dan karena Yusuf juga orangnya sangat lugu dan gampang sekali mempercayai perkataan orang lain, jadi temannya ini memutuskan untuk mencari informasi lebih lanjut mengenai bapak tua tersebut. Apakah benar bapak itu bisa melakukan ritual pesugihan ranjang atau hanya beritanya saja? Jadi temannya ini mengatakan kepada Yusuf, biar aku saja yang mencari informasinya tersebut. Apabila memang benar bapak itu bisa melakukan pesugihan ranjang, baru kamu yang datang menemui bapak tua tersebut. Belum sampai 1 bulan pertemuan mereka berdua ini, akhirnya temannya Yusuf memberikan berita kepada Yusuf bahwa bapak tua tersebut benar bisa melakukan ritual pesugihan ranjang. Tanpa pikir panjang, akhirnya Yusuf ini langsung menemui bapak tua yang berada di bawah kaki gunung di daerah Jawa Barat. Akhirnya Yusuf pun sampai di rumah bapak tua tersebut. Jadi setelah sampai, Yusuf pun langsung bertemu dengan bapak yang diceritakan oleh temannya tersebut dan langsung mengutarakan niat dan tujuannya datang menemui bapak itu. Bapak tua tersebut justru melarang Yusuf untuk melakukan ritual pesugihan ranjang. Karena pada saat itu Yusuf ini keras kepala dan karena memang beliau ini sangat menginginkan ya memiliki pasangan karena sudah nggak tahan atas dorongan desakan dari kedua orang tuanya. Jadi Yusuf ini tidak lagi memikirkan konsekuensi yang bakal ia hadapi. Dan Yusuf pada saat itu langsung menyodorkan uang dengan jumlah yang sangat banyak agar bapak tua tersebut menuruti kemauannya untuk melakukan ritual pesugihan ranjang tersebut. Karena Yusuf ini sudah sangat ngotot, maksa dan sudah diberikan uang dengan jumlah yang banyak, akhirnya bapak tua tersebut
menyetujui untuk Yusuf melakukan ritual pesugihan ranjang itu. Dan bapak tua tersebut langsung menjelaskan apa saja yang harus dilakukan oleh Yusuf. Jadi Yusuf ini harus tinggal di gunung yang berada di daerah tersebut dengan telanjang ya, selama 1 bulan lamanya. Yusuf juga dibekali dengan 1 ekor ayam cemani dan telur mentah selama 1 bulan lamanya. Belum sempat bapak tua tersebut menyelesaikan penjelasannya, Yusuf ini langsung menyetujui semua yang sudah dijelaskan oleh bapak tua tersebut tanpa pikir panjang. Dan dengan cepat juga Yusuf ini langsung menyiapkan semua persyaratan tersebut. Jadi lagi-lagi bapak tua tersebut menegaskan kepada Yusuf bahwa Yusuf ini juga nggak apa-apa kalau nggak jadi untuk melakukan ritual tersebut. Jadi sebenarnya bapak ini dari awal juga sudah sangat tidak setuju ya dengan pernyataan Yusuf ingin melakukan ritual pesugihan ranjang itu. Karena Yusuf ini sangat kekeh ya, sangat maksa, akhirnya dengan berat hati bapak itu menyetujui mengikuti permintaan dari Yusuf. Dan lagi-lagi ia tekankan untuk Yusuf, kalau misalnya Yusuf tidak jadi melakukan ritual pesugihan itu pun juga nggak apa-apa. Karena belum terlambat untuk tidak melakukannya. Pada saat itu dengan jelas Yusuf ini mengatakan bahwa dia sangat yakin dengan pilihannya. Dan bapak itu tidak mempunyai pilihan lain kecuali menuruti permintaan Yusuf. Baiklah, kalau seperti itu aku memberikan 1 buah bulu yang sangat panjang berwarna hitam. Bulu ini kamu pegang, setelah kamu selesai melakukan ritual pesugihan tersebut, bulu ini kamu taruh di bawah ranjang tempat tidur di rumah kamu. Yusuf yang mendengar persyaratan dari bapak tua tersebut ya, dipikirnya sangat mudah. Jadi bulu tersebut diambil sama Yusuf dan Yusuf ini langsung bergegas ke gunung di daerah tempat tinggal bapak tua tersebut. Singkat cerita, setelah Yusuf ini berjalan dan akhirnya Yusuf sampai di salah satu gunung yang memang letaknya itu tidak terlalu jauh ya dari rumah bapak tua tersebut. Setelah sampai, Yusuf ini langsung membuka semua pakaiannya dan Yusuf duduk di atas daun pisang. Selama 1 bulan lamanya, Yusuf ini hanya boleh memakan ayam cemani yang ia bawa dan beberapa telur mentah. Ya, tidak boleh makan yang lain. Ayam dan telur pun hanya boleh dimakan dengan mentah, tidak boleh dimasak. Dan setelah kurang lebih 1 bulan lamanya, Yusuf ini akhirnya selesai melakukan ritual tersebut tanpa ada hambatan apapun. Tetapi di malam terakhir Yusuf melakukan ritual pesugihan tersebut, Yusuf ini tertidur sangat pulas ya di gunung tersebut. Jadi pada saat Yusuf ini tertidur, Yusuf bermimpi. Di dalam mimpinya Yusuf bertemu dengan sosok perempuan yang sangat cantik dengan menggunakan pakaian kerajaan. Jadi perempuan tersebut layaknya putri yang sangat cantik. Perempuan tersebut langsung mendekati Yusuf dan menggenggam tangan Yusuf sambil mencium Yusuf. Nah, pada saat itulah Yusuf ini terbangun dari tidurnya dan pada saat itu Yusuf ini sudah melakukan ritual pesugihan tersebut selama kurang lebih 1 bulan lamanya. Setelah selesai melakukan ritual pesugihan tersebut, Yusuf ini merasa sangat lelah dan akhirnya Yusuf pun bergegas untuk pulang ke rumahnya. Nah, di rumah Yusuf ini berbohong kepada kedua orang tuanya. Jadi Yusuf bilang sama kedua orang tuanya selama 1 bulan lamanya Yusuf ini tinggal di rumah salah satu temannya.
Jadi biar orang tuanya ini nggak kepikiran gitu ya. Karena sudah merasa sangat lelah setelah bertemu dengan kedua orang tuanya, Yusuf ini langsung bergegas masuk ke kamarnya dan tidur. Sebelum ia tidur, Yusuf juga tidak lupa untuk menaruh bulu yang diberikan oleh bapak tua tersebut di bawah tempat tidur Yusuf, sebagaimana persyaratan yang harus ia lakukan setelah ia kembali ke rumahnya. Lagi-lagi di dalam tidurnya, Yusuf ini bermimpi bertemu dengan sosok perempuan. Namun di dalam mimpinya kali ini berbeda dengan mimpi yang pada saat itu ia bertemu dengan sosok perempuan dari kerajaan. Di dalam mimpinya pada saat itu Yusuf ini bertemu dengan sosok perempuan, namun pakaiannya itu layaknya seperti gadis biasanya. Ya, jadi mengenakan busana seperti layaknya perempuan pada umumnya, tidak menggunakan pakaian seperti kerajaan. Di dalam tidurnya, sosok perempuan itu sama, langsung mendekati Yusuf, menggenggam tangan Yusuf dan mencium Yusuf. Setelah Yusuf ini dicium, Yusuf pun kembali terbangun dari tidurnya. Setelah mimpinya itu, Yusuf ini berpikir ya, setiap kali ia bertemu dengan sosok perempuan tersebut, mimpinya itu seperti nyata. Dan Yusuf ini merasa ada yang aneh dari setiap mimpinya. Pada saat Yusuf ini terbangun, Yusuf merasa sangat lapar ya. Jadi dia memutuskan untuk membeli makanan. Karena pada saat sampai Yusuf ini memang belum makan sama sekali. Saking lelahnya ia memilih untuk tidur terlebih dahulu. Jadi Yusuf pun langsung bergegas untuk membeli nasi goreng pada saat itu. Ya, letaknya juga tidak terlalu jauh dari rumahnya. Yusuf juga hanya berjalan kaki saja. Nah, pada saat sampai di tukang nasi goreng tersebut, Yusuf ini melihat ada sosok perempuan yang sangat mirip dengan perempuan yang pernah ia temui di dalam mimpinya. Pada saat sampai di tempat nasi goreng tersebut, Yusuf melihat ada perempuan yang sangat mirip dengan perempuan yang pernah ia temui di dalam mimpinya. Dan pada saat itu gadis tersebut, kita sebut saja namanya Wulan, menatap juga ke arah Yusuf. Dan pada saat itulah Yusuf ini baru merasakan yang namanya cinta pertamanya dan cinta pada pandangan pertama. Karena Yusuf ini sudah sangat percaya diri, akhirnya Yusuf langsung menemui perempuan tersebut ya, dan langsung berkenalan. Yusuf juga nggak lupa untuk bertukaran nomor telepon pada saat itu. Setelah pertemuan pertama mereka, Yusuf sama Wulan ini sangat intens sekali berkomunikasi. Jadi seperti layaknya anak muda lah ya, gimana gitu untuk pendekatan, PDKT gitu ya. Dan Yusuf juga langsung mengenalkan Wulan ini kepada kedua orang tuanya setelah Yusuf benar-benar mengenal Wulan ya. Jadi pada saat itu pun juga Yusuf ini sudah langsung merasakan cinta kepada Wulan. Setelah hubungan Yusuf dan Wulan ini cukup lama, dan memang Wulan ini juga sangat sering ya datang ke rumah Yusuf. Bisa dibilang mereka berdua ini memang sudah menjalin hubungan atau pacaran lah gitu ya. Dan pada suatu hari Wulan sama Yusuf ini melakukan hal yang tidak senonoh di dalam kamar Yusuf. Mereka berdua melakukan tersebut atas dasar cinta katanya. Jadi setelah mereka berdua ini melakukan hubungan tersebut, di situ pada saat itu Yusuf ini mengutarakan kepada Wulan ingin melamar Wulan. Tanpa pikir panjang, Wulan pun menerima lamaran dari Yusuf. Pada suatu hari, Wulan sama Yusuf ini berjanji untuk bertemu WO yang memang mengurus untuk pernikahan mereka. Dan pada saat itu mereka ini berjanji untuk fitting baju pernikahan mereka. Mereka berjanji bertemu di rumah WO tersebut. Nah, jadi pada saat itu Wulan ini nggak mau dijemput oleh Yusuf dengan banyak alasan. Yusuf pun gak curiga gitu ya sama Wulan, kenapa kok tiba-tiba Wulan ini gak mau dijemput. Biasanya kemana-mana mereka berdua ini selalu bersama. Pasti Wulan minta jemput sama Yusuf.
Pada saat itu Wulan bilang sama Yusuf untuk pergi saja duluan, nanti Wulan menyusul. Yang jelas mereka bertemu di rumah tersebut. Nah, setelah Yusuf sampai di rumah WO tersebut, Yusuf malah nggak bertemu sama Wulan. Setelah Yusuf sampai, Yusuf malah nggak ketemu sama Wulan. Jadi Yusuf berinisiatif lah ya untuk menghubungi Wulan. Kenapa Wulan ini kok belum sampai? Padahal Yusuf sudah telat 1 jam. Biasanya Wulan gak pernah yang namanya ngaret gitu kalau janji. Setelah dihubungi berkali-kali, Wulan ini gak mengangkat telepon dari Yusuf. Akhirnya Yusuf mencoba untuk menghubungi orang tua Wulan. Pada saat itu kedua orang tuanya Wulan ini mengatakan bahwa Wulan itu pergi untuk membeli hadiah untuk Yusuf. Mendengar Wulan ini ingin memberikan kejutan untuk dirinya, jadi Yusuf ini memilih untuk tidak menghubungi Wulan dalam beberapa jam ke depan. Setelah ditunggu 2 jam, 3 jam, tetapi Wulan ini belum juga sampai di rumah WO tersebut. Dan Yusuf ini sudah mulai agak gelisah gitu ya, sudah mulai memiliki perasaan yang gak enak. Setelah 3 jam lebih, akhirnya ponsel dari Yusuf ini berbunyi dan pada saat itu Wulan yang menelpon. Setelah ditunggu 3 jam lebih lamanya, akhirnya pada saat itu teleponnya Yusuf ini berdering. Dan Yusuf dengan semangatnya mengangkat telepon tersebut dan berharap Wulan yang nelpon. Di tengah kegembiraan Yusuf ini ingin mendapatkan kejutan dari calon istrinya, justru malah berita yang sangat buruk ia dapatkan. Yang menelpon tersebut adalah keluarga dari Wulan yang mengatakan bahwa Wulan mengalami kecelakaan dan pada saat itu Wulan meninggal dunia di tempat. Yusuf yang mendapatkan kabar tersebut langsung terjatuh dengan tangan dan kaki yang gemetar. Pada saat itu Yusuf ini terdiam cukup lama dan akhirnya air matanya pun tumpah. Yusuf benar-benar sangat-sangat tidak mempercayai apa yang baru saja ia dengarkan. Wulan adalah cinta pertama Yusuf harus pergi meninggalkan Yusuf. Jadi pada saat itu Yusuf ini sangat-sangat shock. Benar-benar gak menyangka gitu ya bahwa pernikahan mereka berdua ini sudah di depan mata. Namun nasib dan takdir berkata lain. Kedua orang tua Yusuf pun hanya bisa membantu menenangkan anaknya tersebut agar anaknya tidak terlarut dalam kesedihan. Singkat cerita, setelah beberapa hari dari kepergian Wulan, Yusuf ini masih sangat syok. Jadi Yusuf ini mengurung diri, gak mau keluar kamar, bahkan makan pun juga gak mau. Orang tuanya yang melihat Yusuf seperti itu langsung menyadarkan Yusuf agar Yusuf ini tidak terlalu larut dalam kesedihan dan supaya Yusuf ini bisa mengikhlaskan Wulan supaya Wulan bisa tenang di sisinya. Dan setelah beberapa lama waktunya, emang agak sulit ya, karena yang namanya cinta pertama dan memang mereka berdua ini sudah mau menikah. Sulit buat Yusuf ini untuk move on. Dan akhirnya setelah beberapa bulan, akhirnya Yusuf ini baru bisa menerima keadaannya, sudah mulai belajar untuk ikhlas. Dan Yusuf pun kembali menjalani hidupnya seperti sedia kala, seperti biasanya. Setelah beberapa hari, Yusuf ini kembali mengalami mimpi yang sama. Jadi Yusuf ini kembali bertemu dengan sosok perempuan dan perempuan tersebut menggandeng tangan Yusuf lalu mencium Yusuf. Jadi mimpi itu datang kembali di dalam tidur Yusuf. Setelah Yusuf terbangun dari tidurnya, Yusuf ini kembali diam dan memikirkan, kenapa itu mimpi datang lagi ya? Perasaan kemarin ya, Yusuf ini kembali mengingat, ia pernah bermimpi mimpi yang sama dan setelah itu dia bertemu dengan almarhumah Wulan. Dan apakah ini mimpi pertanda bahwa Yusuf ini akan kembali bertemu dengan perempuan yang ada di dalam mimpinya?
Tetapi pada saat itu Yusuf ini seperti mengabaikan lah. Walaupun memang seperti ada tanda tanya besar, tetapi Yusuf ini berusaha untuk mengabaikan mimpinya tersebut. Nah, jadi teman-teman, setelah keesokan harinya, pada malam hari Yusuf ini diundang oleh salah satu temannya untuk makan malam di salah satu kafe. Jadi ramai-ramai pada saat itu karena ada salah satu temannya Yusuf ini yang sedang berulang tahun. Yusuf diundang dan akhirnya pada saat itu Yusuf ini datang ke salah satu kafe tersebut. Pada saat sampai di kafe tersebut, jadi Yusuf ini kembali bertemu dengan sosok perempuan yang sangat mirip di dalam mimpinya pada saat Yusuf ini tertidur ya sebelum harinya. Dan perempuan tersebut kita sebut saja namanya Siska. Siska ini langsung menatap ke arah Yusuf, seperti ada ketertarikan lah seperti itu. Sama ya kejadiannya dengan almarhum Wulan kemarin. Setelah mereka berdua ini saling tatap menatap, akhirnya Yusuf ini memberanikan diri untuk mendekati Siska. Dan Yusuf ini langsung mengatakan kepada Siska bahwa Siska ini sangat mirip sekali dengan perempuan yang berada di dalam mimpinya. Perempuan mana gitu ya yang gak kelepek-kelepek gitu mendengarkan bahwa ada laki-laki yang mengatakan hal tersebut. Jadi pada saat itu karena memang Siska ini sudah menaruh hati kepada Yusuf pada saat melihat Yusuf pertama kalinya. Pada saat itu Siska ini seperti sudah gak ada batasan gitu ya, seperti orang yang sudah kenal lama dengan Yusuf. Jadi Yusuf langsung mengajak Siska untuk makan di kafe tersebut. Setelah mereka berdua ini ngobrol, bertukar cerita, dan Yusuf pun langsung meminta nomor telepon dari Siska. Siska pun merespon sangat baik gitu ya. Dan memang kejadiannya ini sama persis lah dengan kejadian almarhum Wulan kemarin. Setelah acaranya selesai, Yusuf pun kembali ke rumahnya dengan rasa yang sangat bahagia. Sesampainya di rumah, Yusuf pun langsung menceritakan pertemuannya dengan Siska kepada kedua orang tuanya. Mendengar Yusuf sudah bertemu kembali dengan perempuan yang ia sukai, kedua orang tua Yusuf ini sangat gembira. Orang tuanya berpikiran bahwa alhamdulillah Yusuf sudah bisa melupakan almarhum Wulan dan mulai membuka hatinya kembali. Setelah beberapa bulan ya, ternyata Yusuf sama Siska ini sudah berpacaran. Dan Yusuf juga nggak mau nunggu waktu lama-lama lagi, mengingat umurnya juga sudah menginjak 30 tahun lebih. Akhirnya setelah beberapa bulan pacaran, Yusuf ini langsung melamar Siska. Dan Siska pada saat itu menerima lamaran Yusuf. Dan akhirnya kejadian yang sama pun kembali terjadi. Yusuf dan Siska ini melakukan kesalahan yang sama. Jadi Yusuf sama Siska melakukan hal yang tidak senonoh lagi di kamarnya Yusuf. Setelah 1 minggu dari kejadian tersebut ya, kejadian yang dilakukan oleh Yusuf dan Siska ini, Siska sama sekali tidak bisa dihubungi oleh Yusuf. Di situ Yusuf ini sudah mulai cemas ya, khawatir kenapa kok Siska nggak bisa dihubungi gitu ya. Dan rasa curiga juga ada gitu walaupun memang nggak banyak. Mengingat memang Siska ini bertemu dengan Yusuf di salah satu kafe. Teman-teman mungkin mengerti ya apa pekerjaan dari Rizka walaupun di sini tidak kita jelaskan ya. Tetapi setelah Siska mengenal Yusuf, Siska ini berubah ya. Semua pekerjaannya ditinggal oleh Siska dan Siska ini berusaha untuk menjadi wanita yang lebih baik. Nah, Yusuf ini mulai curiga, jangan-jangan Siska selingkuh dari Yusuf. Jangan-jangan Siska ini kembali ke pekerjaan lamanya. Setelah menunggu 1 minggu lebih, akhirnya Yusuf ini nggak mau gitu ya dihantui rasa curiga, rasa yang benar-benar tidak bisa dijawabnya sendiri. Akhirnya Yusuf berusaha untuk mencari keberadaan Siska. Dicari di tempat pekerjaan lamanya, Siska ini tidak ketemu. Dan akhirnya Yusuf ini memberanikan diri untuk bertanya kepada kedua orang tua Siska. Setelah ditanya oleh Yusuf, orang tua dari Siska ini pun juga tidak mengetahui keberadaan anaknya itu. Selama kurang lebih 1 minggu Siska ini pergi dari rumah tanpa ada kabar apapun.
Yusuf merasakan kembali kecewa yang sangat besar. Setelah Yusuf membuka dirinya untuk perempuan, setelah Yusuf ini mulai perlahan-lahan melupakan almarhumah Wulan, di situ Yusuf kembali kecewa dikarenakan Siska ini pergi tanpa ada kabar berita. Sampai orang tuanya pun juga nggak tahu di mana dan nggak ngerti juga apa maksud dari Siska ini. Akhirnya Yusuf ini merenung dan dia kembali teringat bahwa di bawah tempat tidurnya ada bulu yang memang dikasih oleh bapak tua tersebut, dan Yusuf ini juga nggak tahu apa guna bulu tersebut karena Yusuf ini pada saat dijelaskan oleh bapak tua pada saat itu mengenai ritual pesugihan ranjang, Yusuf ini tidak mendengarkan sampai selesai. Yusuf langsung menyetujui dan mengiyakan tanpa ia tahu apa guna dari bulu tersebut. Akhirnya Yusuf ini mengambil bulu tersebut dan membawanya kembali ke rumah bapak tua yang sudah membantu Yusuf untuk melakukan ritual pesugihan tersebut. Setelah sampai dan bertemu dengan bapak tua tersebut, Yusuf ini menceritakan semuanya kejadian yang sudah ia alami setelah melakukan ritual tersebut. Bapak tua tersebut juga sempat bingung ya, karena tidak ada yang gagal untuk ritual pesugihan tersebut. Dan pada saat itu, bapak tua tersebut bertanya sama Yusuf, "Apakah kamu di gunung bertemu dengan sosok gadis yang cantik?" Dan langsung Yusuf ini mengiyakan jawaban dari bapak tua tersebut. Dan bapak tua tersebut kembali bertanya sama Yusuf, "Apa yang kamu lakukan dengan gadis cantik tersebut?" Lalu Yusuf kembali menjawab, "Saya pada saat bertemu dengan gadis cantik tersebut hanya dicium saja." Lalu dengan sangat terkejut ya, bapak tua tersebut berusaha untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi sama Yusuf. Jadi Yusuf ini sudah tidak bisa lagi untuk mengenal atau dekat dengan perempuan manapun. Karena apa? Karena penjaga gunung tersebut yang datang ke dalam mimpinya Yusuf itu sudah sangat mencintai Yusuf. Loh, kok bisa? Jadi Yusuf ini bertanya sama bapak tua tersebut, "Karena kamu sudah bertemu dengan penjaga gunung tersebut, tangan kamu dipegang dan kamu dicium oleh dia. Tandanya sosok penjaga gunung tersebut sudah mencintaimu. Bahkan sosok tersebut bisa membunuh wanita manapun yang kamu dekati." Setelah mendengar penjelasan tersebut, siap tidak siap, Yusuf harus menerima konsekuensinya. Karena memang semua ya udah salahnya Yusuf. Belum selesai dijelaskan apa konsekuensinya ya dari pesugihan ranjang tersebut. Yusuf ini malah tidak mendengarkan sama sekali penjelasan dari bapak tua tersebut. Jadi itulah kenapa setiap wanita yang Yusuf dekati itu kapan saja bisa meninggal dunia. Karena memang Yusuf ini sudah sangat dicintai oleh sosok penunggu gunung tersebut. Dan pada saat itu Yusuf ini sudah tidak terfikirkan lagi ya untuk mengenal perempuan apalagi menikahinya. Dan Yusuf memilih untuk melanjutkan hidupnya dan meneruskan bisnis dari kedua orang tuanya. Dan orang tuanya Yusuf pun juga sepertinya sudah mulai mengerti ya, anaknya sudah berusaha untuk mendekati perempuan namun selalu sial dan gagal. Dan pada saat itu kedua orang tua Yusuf ini juga tidak lagi ya merongrong Yusuf, menanyakan kapan Yusuf menikah, dan sudah mulai mengerti, sudah mulai mengikhlaskan anaknya untuk tidak bisa mengenal perempuan lagi. Jadi teman-teman, demikianlah kisah yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Semoga teman-teman yang mendengarkan kisah ini dapat mengambil hikmah dari cerita yang saya ceritakan barusan. Sebenarnya agak bingung ya dengan cerita ini. Saya pun pada saat mendapatkan cerita yang dikirimkan oleh narasumber ini mengartikan bahwa Yusuf ini berhasil melakukan ritual pesugihan, namun salah. Dari awal Yusuf ini tidak berhasil melakukan pesugihan tersebut. Karena apa? Karena
Bapak tua tersebut ingin menjelaskan kepada Yusuf, apabila kamu bertemu dengan sosok perempuan cantik dan mengajakmu untuk melakukan sesuatu, itu tandanya ritual pesugihan ini gagal. Tetapi Yusuf ini tidak mengetahui hal tersebut dan menganggap pesugihan yang ia lakukan itu berhasil. Ya, awalnya memang ingin dijelaskan hal tersebut, tetapi karena Yusuf ini selalu memotong pembicaraan bapak tua tersebut, jadi Yusuf ini tidak mengetahui sebenarnya berhasil atau tidaknya itu dari mana. Ya, dan saya juga menganggap bahwa Yusuf ini sudah berhasil melakukan ritual tersebut karena sudah bertemu dengan sosok perempuan, tetapi Yusuf ini sudah gagal dari awal. Yang berhasil melakukan ritual pesugihan ranjang apabila bertemu dengan sosok perempuan dan perempuan tersebut tidak mengajaknya untuk melakukan apapun, berarti beliau berhasil melakukan pesugihan tersebut. Bahkan ada yang sama sekali tidak bertemu, tidak bermimpi atau apapun, dan itu tandanya berhasil melakukan pesugihan tersebut. Namun apapun itu, pesugihan tidak dibenarkan. Jadi demikianlah kisah yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan di dalam video saya kali ini. Saya Rahayu Fajri pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa selalu ada misteri di sekitar kita.